Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, persilakan duduk. Bapak Ibu, kita persiapkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Hosea, kita membacanya dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sekarang kita mau renungkan membacanya lagi dari Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Saya cari pointer saya. Kalau saudara sudah menemukan, saya baca ayat 2, saudara jemaat Tuhan baca ayat 3, kita berganti-gantian membaca. Nanti di ayatnya yang ke-9 kita baca sama. Demikian firman Tuhan. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia, ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kami ini bukan lebih enak ya. Jelas suara saya, saudara? Bapak Ibu shalom. Keindahan keluarga yang tidak sempurna tema hari ini. Saudara yang datang dengan keluarga, lihat dong kiri kanan. Kan enak. Kalau yang tidak datang dengan keluarga, lihat saya dong, saudara. Kita kan keluarga ya. Bapak Ibu saudara, tadi pagi saya menyampaikan tema yang sama dan mengangkat ada 2 poin saja, dan hari ini di ibadah kedua ini saya akan melanjutkan poin-poinnya. Tetapi saya rindu kita kembali melihat dengan konteks yang sama sebelum saya masuk ke 2 poin kelanjutan dari poin sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Saudara, kalau memperhatikan akan kitab Hosea ini, sekali lagi ini berbicara tentang gambaran satu keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana ketidaksempurnaan sebuah keluarga sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dengan Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Saya rindu kita memperhatikan bagian ini dengan 3 karakter sebagai anggota keluarga yang ada pada bagian ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan akan bagian ini, terlihat dengan jelas bahwa dari karakteristik keluarga Hosea ini, dalam keluarga saudara biasa adanya suami, benar kan? Istri, kemudian anak. Benar ya saudara? Maka di keluarga Hosea pun ada karakteristiknya. Ada suami si Hosea, saudara sekalian. Hosea, saudara sekalian, kalau memperhatikan bagian konteks ini berbicara bagaimana seorang pribadi suami yang penuh dengan kasih.
Bahkan dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menyatakan kasihnya kepada keluarganya sendiri. Nah, tadi pagi saya menjelaskan juga bagian ini, saudara sekalian. Tindakan kasih dari seorang Hosea ini bukan kasih yang biasa-biasa saja, saudara sekalian. Hosea adalah seorang utusan Tuhan yang Tuhan pilih untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Nah, di zaman dulu, saudara sekalian, tadi pagi saya menjelaskan hal yang sama, saya ulangi. Di zaman dulu ada 3 cara yang Allah gunakan untuk nubuatan Allah itu bisa sampai kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan. Cara yang pertama, Allah berbicara secara langsung dengan pribadi atau umatnya dan itu dialami oleh Musa. Cara yang kedua, Allah memakai mulut dari para nabi Tuhan dan melalui nabi Tuhan itu diteruskan suara Allah kepada jemaat Tuhan. Dan cara yang ketiga, Allah memakai kehidupan pribadi daripada nabi Tuhan itu sendiri, ini cukup ekstrim. Untuk menyatakan isi hati Tuhan dan suara Tuhan kepada jemaat Tuhan. Dan cara yang ketiga ini disebut sebagai profetik dan ini ekstrim. Nah, saudara membayangkan ya, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, bayangin kalau saudara ada di posisi seorang Hosea dan di saat itu saudara diminta Tuhan untuk menggunakan cara ketiga ini untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Berat, saudara. Kalau disuruh makan bakwan sebanyak-banyaknya dan mengatakan bahwa berita intinya di dalam makan bakwan adalah jemaat Tuhan jangan rakus. Itu gampang ya, saudara. Nah, permasalahannya adalah Hosea harus berhadapan dengan kondisi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi seorang pribadi yang rela mengawini seorang perempuan dursila. Nah, istilahnya lebih halus, saya pakai kata dursila, walaupun dalam Alkitab penyataan katanya lebih kasar dan jelas, saudara sekalian. Maka saudara lihat, ini karakteristik seorang ayah, suami yang baik, melimpah dengan kasihnya. Yang kedua, saudara sekalian, istri. Nah, ada Gomer, saudara, istri daripada Hosea. Bagaimana karakteristik istrinya? Dia adalah istri yang tidak setia, saudara sekalian. Gambarannya jelas, saudara sekalian, bahwa ini mau menunjukkan ketidaksetiaan dan saudara bisa bayangin ya, ketidaksetiaan dalam hubungan percintaan, pernikahan, menggambarkan ketidaksetiaan umat Israel yang berlaku dursila juga dengan Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas bahwa keberadaan Hosea digambarkan sebagai posisinya Allah yang setia menyatakan kasihnya kepada umatnya. Keberadaan Gomer digambarkan sebagai umat Israel yang berlaku zina atau dursila kepada para Baal. Nah, sekarang gambaran ketiga dari anggota keluarga, saudara sekalian. Anak-anak, ya. Ada 3 anak Hosea dan di dalam konteks ini dikatakan dengan jelas bahwa 3 nama dari anak-anak Hosea ini, kalau saudara lihat, baca dengan baik, ini trouble semua, saudara. Saudara mau kasih nama anak Israel? Lihat, Israel kelihatannya bagus ya. Tapi ternyata namanya artinya apa? Pembantaian terhadap anggota kerajaan yang terdahulu. Mencerai-beraikan. Mana ada orang tua mau kasih nama anak cerai-berai? Atau ada yang lagi berencana? Enggak kan? Nah, yang kedua, Loruhama. Panggilannya Hama. Ya, tidak ada belas kasihan. Tidak akan menyayangi kaum Israel. Yang ketiga, Loami. Apa? Penolakan Tuhan kepada umat Tuhan. Saudara bisa lihat dengan jelas. Gambaran karakter ayah menjadi gambaran yang mau menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang melimpah, sebagai gambaran kasih Allah yang luar biasa. Gambaran karakter ibu datang dengan penyimpangan dan gambaran anak-anak yang dilahirkan juga adalah anak-anak yang ditolak di mata Allah. Saudara bayangin kalau sebuah kehidupan keluarga datang dengan kondisi seperti ini. Saya kira kalau ayahnya mentalnya nggak kuat, umur mungkin baru 40-an tahun udah stroke kali ya. Karena anak-anaknya adalah anak-anak yang hidup di dalam kehidupan yang nggak benar juga karena diklaim dengan nama-nama seperti ini. Karena trouble. Nah, maka saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kita melihat dengan jelas bersama bahwa sebuah kehidupan keluarga, Tuhan kalau mengizinkan orang tua memiliki anak-anak dengan kondisi seperti ini, kira-kira saudara menerima enggak?
Nah, orang tua, jujurlah. Kalau saudara punya anak dengan kondisi, arti namanya, karakternya, gambarannya seperti ini, kira-kira saudara terima enggak? Berat ya? Berat enggak? Tetapi disinilah poinnya, saudara. Bahwa apapun itu kondisi anak yang kita lahirkan, apapun itu kondisi keluarga yang Tuhan izinkan, kita bangun, kita bentuk dengan dasar bahwa kita mungkin satu-satunya orang yang mengasihi Tuhan seperti Hosea sendiri yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan sekali-kali punya maksud yang indah dan luar biasa dalam kehidupan umatnya. Gambaran tentang anak-anak Hosea ini menjadi satu gambaran yang jelas bagaimana perjanjian Allah dengan kaum Israel, hubungannya sudah sangat rusak. Dan ini gambaran tentang satu relasi yang diikat melalui status dan peran dari seorang anak atau anak-anak yang dilahirkan di dalam pernikahan ini. Saudara, saya punya sebuah kisah atau sangat terberkati dengan kisah pribadi ini, saudara sekalian. Ada yang kenal orang ini, saudara? Dia berasal dari Korea Selatan, saudara. Namanya adalah, kalau saya salah sebut karena saya bukan orang Korea ya, Hee Ah-lee. Nah, dia dijuluki dengan lobster claw syndrome karena bentuk tangannya seperti lobster. Tetapi saudara, begitu sangat luar biasa, pribadi ini memainkan musik yang begitu sangat indah. Kelahirannya awal-awal menjadi susah sekali untuk diterima oleh keluarganya. Tetapi peran orang tuanya membentuk ia menjadi pribadi yang istimewa. Karena apa? Mamanya menemukan mutiara di dalam anak ini. Anak ini dianggap sebagai mutiara di dalam keluarga. Dalam segala keterbatasan yang ia punya, kelemahan-kelemahan yang ia punya, ternyata ia adalah permata yang berharga di dalam keluarga. Kalau saudara melihat anak-anak Hosea tadi, kemudian saudara perbandingkan juga dengan kehidupan kita, yang notabene kita membentuk keluarga dan mungkin juga Tuhan mengizinkan kita melahirkan anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Apakah kita cenderung akan menyesalinya dan merasa bahwa saya salah ini? Tidak, saudara. Siapapun itu yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, bahkan di antara saudara yang sudah sebagai orang tua melahirkan anak-anak, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia sanggup mengubah kelemahan-kelemahan dalam diri anak-anak yang kita lahirkan menjadi permata berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Siapapun mereka, bagaimanapun kekurangan dan keterbatasan mereka, kita harus mampu melihat bahwa mereka adalah permata-permata yang berharga untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara yang hari ini datang sebagai seorang anak, ketika saudara menemukan diri saudara bahwa kadang-kadang sebagai anak, terlalu gampang keluar dari mulut saudara dan mengatakan bahwa kalau gue bisa pilih, gue gak akan pilih lahir dari kondisi papa dan mama seperti ini. Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan oleh anak-anak remaja pada umumnya atau anak-anak pada umumnya. Tapi sekali lagi saudara, siapapun anggota keluarga yang Tuhan tempatkan, bagaimanapun karakter dia, sekali-kali Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak salah menempatkan orang-orang itu sebagai orang tuamu, sebagai anakmu, sebagai saudaramu, sebagai anggota keluargamu. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, mari melihat itu kalau kita menemukan itu sebagai satu hal yang membuat kita, mungkin awalnya kita sulit menerima, percayalah bahwa permata itu, yang berharga itu, sedang Tuhan persiapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam kasih Kristus, maka kadang-kadang sebagai orang tua, diri kita pribadi, kita cenderung akan ada di dalam beberapa tahapan fase yang membuat kita rasanya sulit untuk menerima secara utuh keluarga asal kita. Karena alasannya, saya nggak suka papa yang seperti ini, saya nggak suka mama yang seperti
orang tua tidak mengungkapkan ketika anaknya masih kecil, saya nggak suka anak seperti ini. Tapi mungkin dalam hati, Tuhan kenapa saya yang harus menerima kondisi anak saya seperti ini? Paling tidak ada 5 fase yang mungkin saudara dan saya belajar untuk melihat bersama bagaimana kita bisa ada sampai pada fase penerimaan. Awalnya mungkin kita akan menjadi seperti pribadi yang sulit sekali menerima keberadaan keluarga kita. Denial, penolakan. Kita ada di dalam kondisi terpuruk dan membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan? Saya dilahirkan dari keluarga miskin. Kenapa Tuhan? Saya dilahirkan dari papa seorang yang karakternya buruk. Mama seorang yang sifatnya jelek, dibenci oleh saudara-saudaranya. Mungkin kita akan ada di dalam fase penolakan itu, saudara sekalian. Dan saya yakin saudara sekalian, Hosea pun ketika diizinkan Tuhan melihat mengalami kondisi itu, tidak secara gamblang dia langsung menerima itu. Karena sisi kemanusiaannya akan muncul. Akan ada penolakan yang timbul dari dirinya sebagai manusia lemah. Kita akan ada di dalam tahap kemarahan. Kenapa saya Tuhan? Saya membayangkan saat itu Hosea pun memiliki respon yang sama. Why me? Kenapa saya? Begitu banyak orang di luar sana. Engkau bisa memilih mereka untuk menjadi pasangannya. Kenapa saya? Dan mungkin itu pun kita alami dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga. Kenapa saya Tuhan yang harus berhadapan dengan papa seperti ini, mama seperti ini, keluarga seperti ini? Kenapa saya Tuhan yang Tuhan izinkan harus melahirin anak seperti ini? Kenapa Tuhan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ketika kita ada di dalam fase kemarahan. Dan kadang-kadang kita muncul di dalam fase tawar-menawar. Boleh nggak Tuhan? Jangan saya. Boleh nggak Tuhan? Saya belum siap. Boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan? Kita ada di dalam fase tawar-menawar. Boleh nggak Tuhan? Saya pergi dari rumah ini. Boleh nggak Tuhan? Saya ganti anggota kartu keluarga saya. Tawar-menawar. Karena bagi kita, keluarga kita adalah bukan keluarga yang kita harapkan. Anggota keluarga kita adalah bukan anggota yang kita harapkan. Di tahap itu, kita bisa ada di fase depresi. Karena tidak mampu menerima segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan, segala cacat celah keluarga. Banyak anak-anak muda yang karena depresi, karena tidak mampu menerima kondisi keluarganya seperti ini. Dia lari ke drugs, dia lari ke clubbing, dia lari ke pergaulan bebas. Karena tidak mampu menghadapi kondisi keluarganya. Depresi, saudara sekalian. Di tahap ini saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita untuk sampai melihat siapa diri kita kalau kita ada di dalam pengenalan diri kepada Allah. Di tahap ini juga, sampai pada endingnya, kita harus bisa ada di dalam tahap penerimaan. Meskipun Tuhan, keluarga saya seperti ini, harusnya saya menerimanya. Meskipun anak-anak saya seperti ini, meskipun suami saya seperti ini, saya harus menerimanya. Saudara melihat apa yang dialami oleh seorang Hosea. Saya yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Hosea pun melewati 5 tahap sampai pada tahap penerimaan. Sisi kemanusiaan, sisi gelap diri seorang pribadi berdosa akan meronta-ronta dan bertanya-tanya terus-menerus, jangan saya Tuhan, jangan saya, why me Tuhan. Tapi di saat itulah endingnya, Hosea harus terbuka dan mengikuti ketetapan dan kehendak Tuhan. Memberi dirinya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan yang berzina dengan Baal dan bercelah di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada terlalu banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga, dalam keluarga asal kita. Kita bisa mengalami banyak penolakan dan ketidakterimaan kita atas ketidaksempurnaan keluarga kita.
Namun ingatlah saudara sekalian, siapapun kita, dari latar belakang notabene keluarga seperti apa, 2 poin ini tadi pagi saya sampaikan dan saya tidak ulangi secara cepat, saya tidak ulangi bagi saudara, tapi saya akan lanjut ke poin berikutnya. Tuhan tetap mempercayai keluarga kita meskipun tidak sempurna. Keluarga kita yang tidak sempurna adalah tempat Allah melatih kita. Saudara, di poin ini kita melihat dengan jelas. Izinkan ketidaksempurnaan keluarga Anda melatih Anda untuk menghasilkan buah kebaikan di dalam kehidupan Anda. Sekali lagi. Izinkan ketidaksempurnaan keluarga kita melatih kita untuk menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan kita. Ada orang yang merasa sempurna di sini? Ada amin saudara, karena sudah sempurna. Saya pun tidak sempurna. Ada papa yang merasa sudah sempurna di sini. Ada mami yang merasa sudah sempurna, cece, dede yang merasa sudah sempurna di sini. Siapapun kita tidak sempurna. Bagaimana mungkin kita mau menjadi pribadi yang sempurna, saudara sekalian? Kalau kita masih adalah natur, dilahirkan dengan natur keberdosaan. Saudara jangan jauh-jauh, tadi pagi saya menyinggung. Keluarga pertama yang diciptakan Tuhan siapa saudara? Adam dan Hawa. Bukankah itu gambaran karakteristik keluarga yang harusnya menjadi gambaran keluarga yang sempurna? Tapi toh keluarga itu menghasilkan pembunuh, penipu, pembenci, iri dengki. Benar enggak? Level kejahatan yang dialami oleh keluarga pertama yang diciptakan Tuhan pun ngeri. Dan mungkin saudara kan berkata lagi, oh tidak, ada lagi kok sosok tokoh-tokoh yang bagus dalam Alkitab. Oh saudara mau bilang Abraham, bapak segala orang beriman, lihat memperistri budaknya, kemudian mengusir anak kandungnya yang pertama dia lahirkan, Ismail, dari rumahnya sendiri. Apakah itu sosok keluarga yang sempurna? Tidak. Saya dan saudara ada di masa kini, apakah kita sempurna? Tidak, saudara. Tapi paling tidak kita mengizinkan ketidaksempurnaan keluarga kita itu melatih kita untuk menghasilkan buah kebaikan dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau saya dan saudara dibentuk dari keluarga yang tidak sempurna. Karena dunia di luar sana penuh dengan beragam tantangan ketidaksempurnaan, tetapi kita sudah mengalami terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Harusnya itu membentuk mental kita untuk menghadapi dengan tepat. Maka saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang jangan pernah kasih kesempatan kepada iblis untuk mengambil keuntungan sedikit pun dari ketidaksempurnaan keluarga kita. Ini poin penting. Jangan sekali-kali kasih kesempatan sedikit pun kepada iblis untuk ambil keuntungan meskipun sedikit di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita. Kalau saudara bilang di rumah saudara tidak nyaman karena keluarga tidak sempurna, cari di drugs, cari di clubbing, saudara sedang membuka pintu yang lebar untuk iblis berdaulat di dalam hidup saudara. Saudara bilang saudara gak nyaman dengan mama, cari di perempuan-perempuan liar di luar. Saudara bilang saudara gak nyaman di papa, cari penghibur-penghibur om-om. Hati-hati saudara-saudara, jangan sekali-kali membuka kesempatan sedikit pun dari ketidaksempurnaan keluarga kita kepada iblis untuk dipakai iblis. Di sini ada anak-anak remaja. Ingatlah bahwa dirimu berharga. Dari keluarga seperti apa engkau berasal, engkau berharga sekali. Engkau indah, engkau mulia. Sebroken apapun keluargamu berasal, bukan engkau yang broken, tapi home-nya yang broken, bukan kamu yang broken. Rumahnya yang broken, bukan pribadimu yang broken. Maka datang kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara lihat 3 orang anak Hosea. Di pasal 4 ketika nanti saudara membaca di rumah, saudara menemukan
Tuhan membalikkan kembali penolakan-penolakan yang tadinya Tuhan nyatakan kepada anak hasil persundalan ini. Tuhan balik kembali menjadi pribadi-pribadi yang diterima, dikasihi, disayangi, dilindungi sebagai milik kepunyaan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, dari keluarga seperti apapun saudara, Tuhan gak pernah tutup mata kalau saudara sudah memberi dirimu kepada Tuhan. Anak-anak remaja, dengar baik-baik. Bagaimanapun kondisimu di rumahmu ketika kau kesulitan berkomunikasi dengan mamamu, Tuhan gak pernah tinggal diam mengerti bagaimana kebutuhanmu dalam komunikasi. Datang kepada Tuhan, carinya kepada Tuhan. Jangan cari di luar sana dengan kasih kesempatan iblis. Ketidaksempurnaan keluargamu biarlah itu membentuk engkau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya nanti engkau akan pahami dengan jelas bahwa thank you God, karena sudah berikan kepada saya sosok mama seperti itu yang membentuk karakter saya. Thank you God, karena lewat papa seperti itu saya ngerti apa artinya hidup berhadapan dengan lawan jenis. Ada saatnya engkau akan menghadapi dan memahami dengan jelas. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Saudara, jangan pilih pasangan yang salah. Karena alasan saudara dibentuk dari keluarga yang tidak sempurna. Hosea dipilih Tuhan. Saudara jangan nyodor diri, gue juga mau jadi Hosea. Lokasari banyak. Bener gak? Gue mau jadi Hosea nih, di Lokasari lagi banyak tuh yang tipe-tipe Gomer. Bener gak? Jangan pasang dada untuk Tuhan. Tuhan gak milih saudara untuk menjerumuskan saudara ada di dalam dosa. Tetapkan pilihanmu yang benar untuk membentuk dirimu yang baik dan benar dengan belajar dari keluarga asal. Jangan salah pilih pasangan, saudara. Saya bahkan di kelas katekesasi sekarang pun, saya ngomong sama anak-anak, beberapa anak remaja, ada Helen, ada Jessica, saya bilang, kamu mau punya pasangan hidup yang sesuai dengan yang Tuhan perkenankan. Dari usiamu sekarang, kamu gak tahu siapa pasangan hidupmu kelak. Doain. Doain. Contoh doanya sederhana. Tuhan, saya gak tahu ke depan saya akan menikah dengan siapa. Tapi kalau Tuhan izinin saya akan menikah, perkenankan saya menikah dengan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan. Poinnya di situ. Orang kalau udah tahu status dia sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tahu kewajiban dia sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, dia akan tahu kewajiban dia sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Amin. Sekali lagi. Kalau orang udah tahu status dirinya sebagai anak Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan tahu dengan jelas, bahkan dia tahu kewajibannya untuk Tuhan dalam melayani Tuhan, dia lakukan yang terbaik. Dia akan tahu dengan jelas bagaimana kewajiban yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan yang terbaik dalam hidupnya. Karena untuk Tuhan aja dia udah lakukan yang terbaik. Standarnya, cintanya kepada Tuhan terukur lewat apa yang dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya, kalau udah dapat pasangan hidup dengan dua kategori itu, percayalah, dia akan bertanggung jawab. Akan bertanggung jawab mendapatkan penghasilan yang baik untuk bertanggung jawab sebagai kamu perempuan. Maka jangan pilih pasangan yang salah karena dengan alasan, oh maklum, dia juga kekurangan kasih dari mamanya, dari papanya. Jadi dia dapatnya gitu. Anak-anak Tuhan harus stop, gak ada kata itu. Bawa dirimu dalam Tuhan dengan sungguh. Karena apa saudara sekalian? Sekali lagi, keluarga adalah tempat untuk menyatukan banyak kepala dan hati. Di saat engkau sudah memberi dirimu dibentuk sebroken apapun, sehancur apapun kondisimu di dalam keluarga yang membentuk engkau, saya yakin orang-orang yang dibentuk dari keluarga itu yang mau struggle hidup dengan imannya kepada Tuhan akan menjadi orang-orang yang dibentuk dengan mental yang kuat. Karena ketika dia masuk di dalam dunia kerja, hal-hal yang serupa dia udah ngalamin dulu di keluarga.
nggak begitu sulit untuk dia alami lagi di dunia kerja. Mentalnya adalah mental anak Tuhan yang struggle hadapi kondisi itu. Wah, seribet apapun gue udah hadapi, mama gue setiap hari juga bawelnya seperti itu, rekan kerja, atasan bawel, lebih bawel mama gue daripada itu, udah biasa. Benar nggak? Struggle dari dalam rumah. Karena apa? Sekali lagi, keluarga tempat menyatukan banyak kepala dan hati. Jangan cepat bilang, gue benci mama gue, gue benci papa gue benci cece gue mau mati seperti bunga drama, mana bunga? Gue mau mati rasanya gitu ya. Tidak, saudara, lihat dengan jelas. Keluarga adalah tempat menyatukan kepala dan hati. Ketidaksempurnaan keluarga dalam bentuk dan rupa apapun, Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di dalam keluarga itu. Dan disitulah indahnya Tuhan membentuk engkau untuk menjadi pribadi-pribadi. Mutiara-mutiara yang indah, yang siap Tuhan taruh dimanapun itu. Tempatnya ke depan untuk engkau terus menunjukkan, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, Tuhan memakai keluarga yang tidak sempurna untuk menunjukkan gambaran kasih Tuhan yang sempurna. Saya persilakan saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara datang dengan masih ada penyataan dalam diri, gue belum bisa terima mama gue, papa gue, saudara-saudara gue malu dengan keluarga asal gue. Kurang malu apa Hosea menghadapi Gomer, seorang pelacur. Tapi disitulah Tuhan memanggil dia untuk menyatakan kasih yang tulus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Apa yang mau engkau doakan bagi keluargamu saat ini? Ngomong sama Tuhan. Gak ada keluarga yang sempurna. Dan tidak kebetulan Tuhan menciptakan dan mengizinkanmu lahir di dalam keluarga itu. Gak ada istri yang sempurna, gak ada suami yang sempurna. Karena itu sudah menjadi pilihan hatimu, maka tidak ada lagi tukar tambah dan ganti. Gak bisa, saudara. Benahi hidup dan dirimu, jalani struggle yang terbaik. Saya kasih kesempatan. Saudara berdoa, silakan musik, mainkan sebuah pujian yang lembut. Jemaat Tuhan berdoa secara pribadi dan mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya. Kalau hari ini engkau mau menyebut nama papamu, sebut dia di hadapan Tuhan. Engkau masih menyimpan kebencian, kepahitan untuk papamu, sebut dia. Mohon Tuhan menolongmu, melawatmu, memberikan pengampunan kepadanya dan mampu menerima dia apa adanya. Kalau hari ini engkau menyebut mamamu, sebut dia di hadapan Tuhan. Dan engkau mau mengatakan, Tuhan, aku mau mengampuni dia, menerima dia dalam segala ketidaksempurnaannya. Sebut namanya. Dan kalau hari ini juga Tuhan taruh dalam hatimu, engkau mau mendoakan suamimu, istrimu, kakakmu, adikmu. Sebut nama-nama itu. Minta Tuhan memberikan hati yang besar dalam dirimu untuk melihat ketidaksempurnaan ini. Dengan terus percaya ada rancangan agung Tuhan yang mau Tuhan nyatakan melalui dirimu bagi keluargamu. Tuhan Yesus, engkau mengenal semua pribadi yang
membuka hati dan diri mereka di hadapan Tuhan. Engkau mengenal seberapa jauh mereka berjuang, bergumul dalam penerimaan mereka kepada keluarga mereka. Biarkan hari ini melalui gambaran kehidupan keluarga Hosea kami boleh belajar bahwa tidak ada satu keluarga di bumi ini yang sempurna. Dalam segala ketidaksempurnaan itu kami mau membawa diri kami tetap taat di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami datang dengan penolakan-penolakan bagi keluarga kami. Tolong kami untuk kami mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan. Dan kami mampu melihat segala keindahan luar biasa itu ada di dalam keluarga kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Di kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Terus menerus berbicaralah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.